Ya, selamat pagi. Pagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kehadiran anak-anak semua ke ruang bimbingan kelompok ini. Sebelum memulai kegiatan, berdoa dahulu. Yuk, silakan dibimbing berdoa. Sebelum memulai bimbingan kelompok belajar hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ya, karena ini anak-anak dari berbagai kelas, agar lebih akrab, kita perkenalan diri terlebih dahulu ya. Untuk perkenalan diri dimulai dari Bu Lisa terlebih dahulu. Kalian pasti sudah tahu Bu Lisa ngajar di kelas kalian untuk pelajaran BK. Untuk rumah, Bu Lisa rumahnya di Meter. Ada yang menanyakan tidak? Tidak ada. Ayo langsung saja, langsung ke sebelah kanannya Bu Lisa. Silakan. Nama saya Titania dari kelas 10 akuntansi 3 dari anak-anak. Saatnya jam ke-6 dimulai. It's time to begin the sixth lesson. Perkenalkan, nama saya Titania dari kelas 10 akuntansi 3, rumah saya di anak-anak. Ya, ditanya selanjutnya. Perkenalkan, saya Rahma, saya dari kelas 10 FPB 1. Rumah saya di Karangtengah. Karang Tengah. Perkenalkan, saya Uma dari kelas 10 FPB 1, rumahnya di Sawur. Sawur itu mana? Sawur Mertani. Bundesari ya. Oh ya. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Nadia dari kelas 10 PN 2, rumahnya di Perumahan Metanhinda. Depan Indah. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Unggul dari kelas 10 Pemasaran 2, rumah saya di Jatim Baliharjo. Jadi dari Harjo. Silakan. Perkenalkan, nama saya Yuda dari kelas 10 akuntansi 1, rumah di Ngariboyo Kepumutan. Ya. Perkenalkan, saya Mukis dari kelas 10 akuntansi 1, alamat di Kepoh Hormati Sukoharjo. Ya, sudah kenal semua. Bisa menyebutkan dari ini. Ada Titania, ada Rahma, ada Uma, ada Fadia, ada Unggul, ada Yuda, dan ada Muklis. Ya, agar hari ini lebih akrab, bisa ingin menanyakan satu kabar baik yang sudah kalian rasakan hari ini. Yuk, sekarang mulai dari Muklis, kabar baik apa yang sudah kamu rasakan hari ini? Tadi katanya ada kegiatan membuat es puter tadi gimana? Ya, menyenangkan, seru. Kalau Yuda gimana Yuda? Bisa hujan-hujanan sih. Bisa hujan-hujan, kalau tadi pagi-pagi sudah hujan ya. Selanjutnya, Ya, sama sih Bu, paginya udah hujan, jadi berangkatnya agak sejuk aja, nggak terlalu panas. berkah hujan berarti ya Pak Dia? Sama hujan juga. Kalau rumah? Jam kos Bu. Jam kosong. Yes, Wah, ada jam kosong bahagia ya sekarang ya. Mainan di kelas bisa teman-teman. Bisa mainan dengan teman-teman di Mainan jam telepon kosong. kita. Tadi apa gurunya sudah dicari belum? Sudah Bu, katanya suruh ngerjain link, terus habis itu suruh ya udah cuma ngerjain Oh, link mungkin aja. linknya itu pendek, jadi nggak harus mengerjakannya lama. Jadi Hmm, kita yang iya. luang gitu. Kalau Rahma? Itu Bu bisa main gitar sambil nyanyi di kelas Bu. Bisa main gitar dan nyanyi. Kalau Titania? Matematikanya tidak ulangan. Matematikanya tidak jadi ulangan. Harusnya ulangan. Iya. Oh ya, seperti itu. Ya, ini bisa ingin mengadakan bimbingan kelompok bersama kalian. Jadi nanti bisa ingin memberikan materi tentang efikasi diri dalam belajar. Apa itu efikasi diri? Apa itu bimbingan kelompok? Mari kita belajar bersama-sama terlebih dahulu agar nanti diskusi ini dapat berjalan dengan baik. Nah ini ada tujuan bimbingan kelompok. Tujuan diadakan kegiatannya ini adalah untuk mendorong pengembangan perasaan, pikiran, persepsi, wawasan, dan sikap yang menunjang perwujudan tingkah laku yang lebih efektif, yaitu meningkatkan kemampuan berkomunikasi baik verbal maupun non-verbal. Jadi tujuan diadakan bimbingan kelompok ini nanti adalah kalian dapat lebih mudah berkomunikasi, bersosialisasi dengan teman-teman,
baik verbal, apa itu verbal? Ucapan dan juga non verbal seperti itu. Dengan menggunakan teknik diskusi agar apa? Ini nanti kalau dalam bimbingan kelompok itu berusaha sebagai pemimpin kelompok. Kalian sebagai anggota kelompok. Nah, nanti agar anggota kelompok dapat mengajukan pertanyaan, dapat mengumumkan pendapat, dapat menjawab pertanyaan dan menerima hasil keputusan bersama dengan baik. Nanti hasil dari diskusi seperti itu. Kemudian ada asas-asasnya dalam bimbingan kelompok. Ada asas kerahasiaan, asas keterbukaan, asas kesukarelaan, dan asas kenormatifan. Asas kerahasiaan yaitu para anggota harus menyimpan dan merahasiakan informasi apa yang dibahas dalam kelompok, terutama hal-hal yang tidak layak diketahui orang lain. Jadi apa yang kita bahas adalah rahasia dari satu kelompok ini. Paham seperti itu? Paham. Kemudian ada asas keterbukaan. Para anggota bebas dan terbuka mengemukakan pendapat, ide, saran tentang apa yang dirasakan dan dipikirkan tanpa adanya rasa malu dan ragu-ragu ya, karena kalian sudah berkenalan, sudah tahu, jadi nanti apa ya, lebih percaya diri untuk mengungkapkan apa yang sedang kalian rasakan, apa yang kalian pikirkan. Kemudian ada lagi asas kesukarelaan. Semua anggota dapat menampilkan diri secara spontan tanpa malu atau dipaksa oleh teman lain maupun pemimpin kelompok. Kemudian ada asas kenormatifan. Semua yang dibicarakan dalam kelompok tidak boleh bertentangan dengan norma-norma dan kebiasaan yang berlaku. Jadi kita tetap mengikuti aturan sekolah, tetap menjaga nama baik sekolah dan juga nama baik dari teman-teman yang ada di kelompok ini. Seperti itu. Ada yang bertanyakan? Tidak. Nah ini bisa sebagai pemimpin kelompok, kalian adalah anggota kelompok. Apa saja perannya? Coba dibacakan, Yuda. Peran anggota kelompok: membantu terbinanya suasana keakraban dalam hubungan antar anggota kelompok. 2. Mencurahkan segenap perasaan dalam melibatkan diri dalam kegiatan kelompok. 3. Berusaha agar yang dilakukannya itu membantu tercapainya tujuan bersama. 4. Membantu tersusunnya aturan kelompok dan berusaha mematuhinya dengan baik. 5. Benar-benar berusaha untuk secara aktif ikut serta dalam seluruh kegiatan kelompok. Nah, selanjutnya coba Unggul dibaca. Yang selanjutnya, mampu berkomunikasi secara terbuka, berusaha membantu anggota lain, memberi kesempatan anggota lain untuk juga menjalankan perannya, dan yang terakhir adalah menyadari pentingnya kegiatan kelompok itu. Sudah paham peran Siap. kalian untuk bimbing kelompok ini? Ya. Sebelum memulai ke kegiatan, mari kita bermain dulu. Mainnya apa? Sambung cerita. Bisa menyebutkan satu kalimat, nanti kalian melanjutkan. Dan lanjutannya harus runtut, harus sesuai. Nanti ketika ada teman kalian yang apa ceritanya tidak runtut atau mungkin terlalu lama, nanti bisa dapat hukuman. Seperti itu, setuju? Setuju. Ya. Setuju. Mulai dari bisa ya. Pagi ini saya berangkat sekolah dengan hati yang kurang nyaman karena bangun pagi disambut dengan hujan deras yang tidak kunjung reda. Yang selanjutnya. Lalu saya berangkat pagi di sekolah dan di saat itu belum ada siapapun yang berangkat dan sekolah sangat sepi sekali. Nah, sekarang masih sepi. Selanjutnya Rahma. Sampai di sekolah saya masuk ke kelas karena saya yang pertama datang ke kelas, saya membuka pintu dan menyalakan lampu. Ya, buka pintu dan menyalakan lampu. Selanjutnya Umar. Pada saat pelajaran, namun gurunya tidak bisa datang, kita belajar sedikit, maksudnya sebentar, terus lalu kita bermain dengan teman-teman. Ya, jam kosong, guru tidak datang, bermain dengan teman-teman. Selanjutnya. Lalu waktu tadi pelajarannya Pak Sumi, di kelas kita disuruh buat tugas kelompok, terus disuruh presentasi. Ya, tugas kelompok dan presentasi. Ya, yang betul. Tugas kelompok pun berjalan dengan lancar. Namun sebelum sampai pada waktu presentasi, saya sudah harus meninggalkan kelompok saya karena harus ada suatu urusan. Ya, ada suatu urusan. Selanjutnya udah. Setelah melakukan kerja kelompok atau presentasi, selanjutnya disuruh untuk membuat laporan atas presentasi tersebut. Ya, membuat laporan. Tulis. Dan saat membuat laporan
saya bingung harus mengisi dengan kata-kata apa dan Nah, saat membuat laporan bingung untuk menulis dengan kata-kata apa. Nah, inilah yang kita butuhkan dalam diskusi hari ini. Kenapa sih kok masih bingung membuat kata-kata? Kenapa sih kok senang dengan jam kosong? Nah, ini mari kita bahas bersama-sama. Ya, ini kita belajar dengan efikasi diri dalam belajar. Apa itu efikasi diri belajar? Keyakinan peserta didik terhadap kemampuan yang dimiliki untuk menyelesaikan tugas-tugas belajar dengan target hasil dan waktu yang telah ditentukan. Sudahkah kalian seperti itu? Belum. Nah, sudah menyelesaikan tugas dengan tepat waktu? Belum. Hasilnya memuaskan? Mendapat nilai yang maksimal? Memuaskan. Nah, ada yang pernah mengikuti remedi? Tidak. Nah, ada yang pernah remedi, ada yang pernah terlambat mengumpulkan tugas? Ada yang dihubungi bapak ibu guru sebelum mengumpulkan tugas? Nah, mungkin bisa beri karena sekarang itu kan ada WA, jadi ayo Mas Yuda tugasnya dikumpulkan, yang lain sudah. Nah, mungkin ada tagihan-tagihan seperti itu. Nah, efikasi diri belajar berkaitan dengan kemampuan menyelesaikan tugas-tugas akademik yang didasarkan atas kesadaran diri tentang pentingnya pendidikan, nilai dan harapan pada hasil yang akan dicapai dalam kegiatan belajar. Tujuannya apa tahu kalian belajar itu? Menambah wawasan. Menambah wawasan, bagus. Apa lagi? Supaya pintar. Supaya pintar, Menambah wawasan. meningkatkan kemampuan diri. Ada yang tujuannya untuk mendapatkan nilai? Yang Ada. Karena nilai pasti akan mengikuti ya. Ketika kalian mengerjakan dengan baik, mungkin nilainya juga akan baik. Nah, ketika kalian sudah mengerjakan dengan baik tapi hasilnya belum baik, nah itu berarti ada evaluasi apa yang harus dilakukan selanjutnya. Nah, ini ada aspek-aspeknya dari efikasi diri itu, yaitu ada dimensi tingkat. Nah, tugas itu kan ada yang namanya mudah, sedang, sulit. Kalian baru baru penyesuaian diri di SMK 1 kelas 10 setelah PTS. Menurut kalian gimana di SMK 1 itu kategori pelajarannya mudah, sedang atau sulit? Sedang. Kalau sedang itu biasanya berarti nilainya berapa? 80. Paling Nah, 80, 90 sudah bisa dicapai? Sudah. Ada yang belum? Ada mapel yang belum juga. Nah, seperti itu berarti insya Allah mudah ya, maksudnya bisa mengikuti itu di SMK 1. Kemudian dari kekuatan. Nah, kekuatan yang berbeda-beda dalam mengerjakan tugas. Maksudnya apa? Kalian sudah belajar 1 hari di sekolah. Di rumah belajar lagi atau tidak? Belajar lagi. Nah, kalau ada PR belajar lagi. Belajarnya berapa jam? Sampai jam. Kadang 1 jam tapi realitanya cuma Sampai tugasnya selesai. Ada yang kuat belajar sampai 5 jam di rumah malam hari? waktu mau ulangan. Bisa. Waktu mau ulangan masih bisa. Nah, walaupun karena sudah sehari di sekolah, di rumah masih bisa mengerjakan tugas, mungkin bisa sampai waktu 5 jam. Iya, Ada yang tapi pusing. Ada yang 1 jam sudah capek. Ada yang meninggalkan tugasnya belum selesai tapi udah tidur dulu. Saya Sambil nanti. Saya. Nah, ada yang seperti itu. Itu berarti kekuatan memang berbeda-beda. Dan yang misalnya belajar maksimal bisanya cuma setengah jam, 1 jam. Misalnya dipaksa untuk belajar terus, apakah tugasnya akan selesai? Tidak. Mungkin akan selesai tapi hasilnya tidak Memuaskan. tidak memuaskan. Tapi ketika dia istirahat dulu, nanti mungkin ada ide-ide baru. Nah, tugasnya bisa dikerjakan lagi seperti itu. Kemudian ada generalisasi. Nah, ini berapa yakinkah kamu dalam belajar? Keyakinan dirimu seberapa persen? 80%. 80%. Ada yang di bawah 50%? Tidak ada, karena semuanya anak sekolah pasti harus belajar ya. Nah, kemudian ada yang namanya sumber-sumber efikasi diri, sumber-sumber keyakinan diri seperti ini. Ada hasil, ada
pengalaman dari diri sendiri maupun pengalaman dari orang lain, bisa juga persuasi sosial dari persuasi itu apa? Ajakan ya, dari bujukan dari siapapun. Apakah ada yang memotivasi kamu untuk belajar? Dari siapa biasanya yang memotivasi? Guru, orang tua, guru. Alatnya siapa? Siapa itu? Guru SMP atau siapa? Di sini kayaknya gak ada namanya Pak Arto. Enggak, Bu, pernah kesini. Nah, seperti itu. Terus juga ada keadaan emosi. Nah, kuat, takut, cemas, stres bisa mengurangi efikasi diri. Nah, ini cemas, stres akhirnya bisa juga membuat penyakit. Ada asam lambung, ada sesak nafas, itu bisa juga karena itu. Nah, bagaimana kalian sudah bisa belum mengelola emosi kalian? Belum. Agar tugas selesai, hati tetap tenang, Kalau feedbacknya ya udah. badan tetap sehat. Selesai, Susah ya? selesai, Masih tapi belum ya? Nah, karena kalian masih penyesuaian, masih di SMK ini kan ada kurikulum yang berbeda dengan SMP, sekarang kurikulum merdeka. Terus juga dulu kalian SMP juga masih pandemi, masih lebih banyak belajar di rumah, sekarang harus full di sekolah. Nah, itu mungkin juga harus bisa sekarang mulai menata hati, menata pikiran, menata waktu. Seperti itu. Nah, ini ada kombinasi efikasi diri dengan lingkungan. Apa tadi efikasi diri? Merupakan keyakinan diri dalam keyakinan akan belajar. kemampuan. Nah, keyakinan kemampuan diri. Jika kamu memiliki keyakinan yang tinggi dan lingkungan yang mendukung responsif, maka kemungkinan besar kamu akan sukses bisa melaksanakan tugas sesuai dengan kemampuannya. Oke, silakan selanjutnya mulai dibaca. Dengan efikasi rendah dan lingkungan yang tidak responsif, depresi melihat orang lain sukses pada tugas yang dianggapnya sulit. Nah, depresi melihat orang lain sukses pada tugas yang dianggapnya sulit. Lingkungannya tidak responsif, mungkin dari orang tua tidak mendukung, mungkin dia sekolah di tempat yang tidak dia inginkan. Nah, itu hal-hal yang dianggapnya dia sulit padahal orang lain bisa melakukan. Nah, itu berarti kan ada pengaruh dari lingkungan. Kemudian efikasi dirinya tinggi, tidak responsif, lingkungannya tidak mendukung. Nah, sudah berusaha keras tetapi tetap hasilnya tidak bagus. Dia sudah protes, dia sudah melakukan kegiatan belajar dengan baik, tapi mungkin tidak nyambung, mungkin pelajarannya apa dengan kriteria di SMP. Sekarang kan kalau di SMP kriterianya beda ya, apalagi ada pelajaran produktif, itu kan juga ternyata nggak semuanya itu harus seperti ini, ternyata bisa dilakukan dengan seperti ini. Dan di SMK ini kan kalian dituntut untuk lebih kreatif seperti itu. Terus yang terakhir, efikasinya dirinya rendah tapi lingkungannya responsif. Nah, orang menjadi apatis, pasrah, merasa tidak mampu. Nah, ini seperti ini yang tidak boleh, jangan kalian lakukan. makanya berusaha mengadakan tidur kelompok agar untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi kalian tetap semangat untuk belajar. Nah, ini cara meningkatkannya. Silakan dibaca, Uma. Experience. Mengingat kembali tentang keberhasilan yang pernah dicapai. Dalam mencapai keberhasilan, kita membutuhkan langkah-langkah kecil. Jika tidak dimulai, maka kita tidak akan berhasil. Bagaimana membentuk keberanian dan keyakinan dalam melakukan suatu hal? Nah, keberhasilan yang pernah kalian capai kapan? Kalian pernah melakukan zaman SD, mungkin SD apa? Keberhasilannya ranking 1 itu 1 kali, kelas berapa? Kelas 3. Nah, itu kenapa kamu bisa dapat ranking 1? Karena satu kelas dari SD, satu kelas nilainya jelek semua, nilainya kelas ya jelek tapi terbaik di kelas. Kapan lagi kalian merasakan keberhasilan? SD juga, SMP. Bisa SMP waktu apa? Menang lomba sama juara Wah, kelas. menang lomba apa? Lomba istimewaan kayak pramuka. Lomba pramuka. Tingkat wilayah juara itu pasti terkenang ya? Iya, Bu. Ada lagi yang lain, waktu SD apa? Juara juga? Iya, Bu. Kalau SD ini pernah 3 tahun berturut-turut ranking 1. Di situ juga Dua info dulu. di situ juga SD juga?
Iya Bu. Ya sebenarnya itu kalian di sini itu adalah anak-anak pilihan. Anak SMK 1 itu adalah anak-anak pilihan dari berbagai kecamatan yang mungkin juara 15 tadi SMP atau di SD-nya. Nah sekarang bisa bersama-sama di SMK 1. Nah berarti nggak bisa. nah udah nggak Nggak bisa ada kok di situ. nggak ada ranking ya. Enggak, maksudnya itu kan SD kan lombanya lomba olahraga, lari, tapi di sini nggak ada gitu loh Bu. Sebenarnya ada, kalau kalian nanti bisa konsultasi dengan guru olahraga masih ada. Tapi ya mungkin kalau sudah lama tidak diasah, apakah mungkin masih secepat Nah, iya, dulu Bu. larinya? Masih Bu, Nah, masih. kalau yang juara kelas, nah ini karena bersaingnya dengan teman-teman yang semuanya pintar, nah itu Iya, mungkin Bu. juga. Tapi juara kelas itu pasti dapatnya pas di akhir Bu. Pas misalnya kalau SD kelas 6, terus pas SMP kelas 9. Nah, itu baru dapat juara kelas Mungkin yang di kelas 12. Berarti malah termotivasi ya? iya Bu. Iya. Kan biasanya kan kalau SD dari kelas 1 sampai kelas 6 itu paling dapat juaranya cuma 2, 3, 2, 3. Iya. Tapi pas di kelas 6 nya dapat juara 1 gitu Bu. Karena itu mungkin karena Uma mau mencari SMP, jadi itu harus bagus. Uma mau mencari SMK, ayo sorry mereka harus bagus. Jadi nanti Uma mau kuliah atau mau kerja, nah itu juga hasilnya mungkin juga akan lebih bagus. Nah sebenarnya harusnya dipertahankan, bukan hanya di akhir-akhir saja. Siapa yang SD dapat juara terus? Nah, Unggul sama Fadia dapat juara terus. Juara berapa? Dari Juara kelas 4 1 terus sampai menerus. 3 itu ranking 1 terus Bu. Nah, ranking 1 Satu. terus. Unggul. Unggul? Alhamdulillah dari kelas 1 sampai 6 itu bertahan 1 Bu. Bertahan 1 juga. Tepuk tangan untuk kita semua. Ini Muklis juara satu kali itu terkenal semuanya. Sepanjang masa. Ada di kelas itu. Tapi ada juga yang namanya vicarious learning, mempelajari pengalaman orang lain. Nah, kok dia kok bisa pintar seperti itu, gimana ya caranya ya? Sering saya Nah, pikirkan. kok dia bisa istimewa itu bagaimana caranya ya? Nah itu. Kemudian ada persuasi sosial dengan memberikan stimulus dari orang lain dan apa ya diberi penguatan sama orang lain, dan nanti kamu akan termotivasi juga. Terus juga keadaan fisik dan emosi yang baik. Tadi kan sudah kan, bagaimana caranya untuk mengelola emosi, bagaimana caranya untuk menjaga badan agar tetap bisa belajar seperti itu. Nah ini, silakan kalian presentasikan, kalian artikan gambar di atas dari yang bisa, dari yang ini atas yang pegang kepala itu artinya apa? Depresi Bu. Depresi, Stres, kebanyakan tugas, Kesulitan dalam mengerjakan tugas. kebanyakan. Stres karena terlalu banyak tugas. Seperti itu. Kemudian di sampingnya Orang yang sedang bekerja tentang Kerja kelompok. kerja kelompok. Karena dengan tugas yang banyak, bisa selesai dalam kelompok. nah, dengan berdiskusi bersama teman, dengan belajar bersama teman, nanti pasti akan dapat apa ya, ilmu baru, dapat menemukan jawabannya. Kemudian kalau zaman milenial sekarang, Terlalu sering bermain sosmed. Nah. HP lupa waktu. nah itu dampak negatifnya dari sosial media. Kalau manfaatnya, Manfaatnya Dalam bisa mengerjakan tugas. wawasan lebih luas, sisanya literasi nah, mempermudah mencari informasi, mencari inspirasi jawaban mungkin, tapi juga Bukan jangan inspirasi Bu, tapi jawaban, cari jawaban. Cari jawaban Bu. jangan amati, tiru, log, tapi amati, tiru, modifikasi. Itu ATM. Jadi apa? Itu yang kamu baca itu, oh maksudnya ini. Nah itu kalian menggunakan kalimatmu sendiri, dipahami dulu biar nanti juga bapak ibu guru yang membaca jawabanmu itu maksudnya seperti ini. Orang malah bikin mau codik nyambung di seperti itu. Kemudian yang terakhir, nah dengan kita sudah dapat mengerjakan tugas dengan berbagai info yang sudah dapat kita peroleh, akhirnya ketika mungkin dalam kelas bagaimana? Presentasi. Nah, dalam presentasi bagaimana? Lancar. Nah, lancar, bisa berani mengajukan pendapat, bisa menjawab pertanyaan, bisa bertanya juga, dan juga yang ditanya pun bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman seperti itu. Nah, ini tujuannya untuk meningkatkan keyakinan diri kalian dalam belajar. Terus selanjutnya, sekarang dari lembar
lembar kerja yang sudah guru sajikan, ya kan? Sekarang dari yang nomor 1 itu kan ada apa yang kalian ketahui tentang efikasi diri dalam belajar. Sebutkan ciri-ciri orang yang memiliki efikasi diri tinggi. Sebutkan masalah yang muncul berkaitan dengan efikasi diri. Jelaskan satu masalah tentang efikasi belajar. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk meningkatkan efikasi diri. Seperti itu ya? Iya, Bu. Nah, sekarang mari kita berdiskusi bersama. Apakah strategi yang sudah dilakukan temanmu sudah betul? Apakah kita perlu membantu teman agar apa ya, strateginya lebih berhasil? Apakah masalah belajar yang dialami sama, malah bisa saling memberikan solusi? Ya, seperti itu. Tadi apa tadi efikasi belajar? Merupakan keyakinan akan kemampuan dirinya untuk melakukan suatu tugas, mencapai tujuan, menghasilkan sesuatu yang ingin kita dan untuk menampilkan kecakapan. Oh, ya. Keyakinan belajar adalah kemampuan apa ya? Kemampuan untuk menyelesaikan tugas, untuk mengerjakan tugas secara tepat waktu. Ciri-ciri apa yang kalian apa ya, pikirkan ketika melihat orang yang memiliki keyakinan belajar yang tinggi? Mampu mengembangkan minat agar bisa berpartisipasi pada kegiatan yang saat itu sedang diikuti. Mampu mengembangkan minat, apalagi? Tekun dalam menyelesaikan tugas. Tekun dalam menyelesaikan tugas-tugas, apalagi? Berkomitmen. Apa? Berkomitmen dalam belajar. Berkomitmen, apalagi? Menganggap tantangan adalah suatu hal yang harus dikuasai. Nah, tantangan adalah suatu hal yang harus dikuasai. Seperti apa lagi? Orang yang memiliki keyakinan belajar tinggi berarti dia tidak mudah menyerah, bisa mengerjakan tugasnya dengan baik dan sampai selesai. Karena apa? Dia tekun, dia memiliki keyakinan, dia apa tadi? Memiliki apa tadi? Komitmen. Nah, seperti itu. Saya sekolah, tugas saya apa? Nah, kan sebenarnya terlihat juga. Ya sekarang, apa sih masalah yang kalian hadapi berkaitan dengan efikasi belajar? Nanti kalian menyebutkan satu, kemudian kita diskusikan bersama seperti itu ya. Nanti yang lain juga menyebutkan. Nanti biar kita bisa bersama-sama untuk mendapatkan hasil yang baik, bisa lebih baik dalam belajarnya seperti itu. Coba dicoba dari Umar dulu. Keminatan dalam belajar. Apa? Keminatan dalam belajar. Keminatan dalam belajar. Punyakah minat dulu dalam belajar? Kenapa? Kenapa Umar menyebutkan itu? Karena tergantung pelajarannya sih. Oh, jadi itu kalau Umar itu apa ya, memiliki keyakinan belajar itu kalau dia senang di pelajarannya. Bagaimana yang lain? Ya sama. Hampir sama. Soalnya kalau kita Hampir sama. Coba memberikan saran sama Umar, bukan malah merasakan hal yang sama. Penyelesaiannya seperti apa? mungkin Coba senangilah apa yang gak kamu senangi, karena sesuatu yang belum kamu senangi itu bisa jadi nanti ke depannya itu adalah hal yang akan membukakan sesuatu buat kamu. Jadi kayak cobalah senangi apa yang belum kamu sukai, karena yang gak kamu suka itu belum tentu gak enak kok. Mencoba menyukai Apa yang kita sukai. semua pelajaran berarti harusnya disukai, karena ini jalanmu di sekolah. Ada lagi yang memberikan saran yang lain? Ada? Itu Bu, Coba ya, kayak apa? memberi jiwa kayak semangat gitu Bu, kayak membantu dia motivasi kayak ayo semangat, kan pelajaran itu nggak tentu membuat kamu keterjun gimana ya Bu, kayak Gak akan membuat kamu sakit seperti itu ya misalnya ya. bukan sakit Bu, kayak pusing nggak tentu kan gitu. Jadi kita tuh harus kayak sebagai teman itu harus bilang ayo belajar ya, kita pasti ya nggak suka, yang awal-awal kita pasti nggak suka, tapi nanti akhirnya kalau kita mau belajar itu pasti bakal suka gitu. Nah, itu motivasi dari teman ternyata juga perlu biar minat belajarnya naik. Ayo teman-teman saling mengingatkan temannya, jangan membuat down tapi membuat semangat seperti itu. Terus apa lagi? Ada yang lain? Waktu. Apa? Waktu.
waktu untuk apa? untuk belajar. mengatur waktu. Oh, bisa mengatur waktu untuk belajar. Jadi misalnya mungkin ya, gimana? kayak bikin jurnal. Nah, misalnya satu hari kalian belajar di sekolah ada berapa? Mapelnya biasanya 4 ya? 4 sampai 3. 4 sampai 3. Itu yang kalian pelajari satu saja atau keempatnya? Keempatnya. Ya, seharusnya keempatnya karena semuanya juga dibutuhkan. Tapi mungkin sebelum ini mungkin yang dipelajari hanya 1 atau 2, misalnya yang karena saya sukanya sama ini, ketika di rumah mau mempersiapkan kan biasanya kalian juga menjadwal kan, memasukkan buku ke dalam tas. Nah itu yang dibuka mungkin buku yang paling disukai dulu gitu, seperti itu. Nah itu berarti mulai sekarang dibagi. Baginya gimana tadi dengan mengatur waktu. Misalnya kalian dari habis isya jam 7.30 belajar sampai jam 8.30 1 jam, berarti 15 menit untuk pelajaran ini, 15 menit untuk ini, 15 menit untuk ini. Nah ini bagus sekali idenya dari Muklis tadi dan Yuda. Terus selanjutnya masalah apa lagi yang ada? Bagaimana Uma sudah bisa? Insya Allah bisa. Insya Allah. Terus yang lain siapa lagi? Itu Bu, masalah faktor lingkungan itu loh Bu, kayak salah satunya tuh kayak pertemanan. Kalau di dalam kelas itu kalau kita udah kayak ada masalah sama teman gitu, kayak jadinya tuh di dalam kelas tuh kayak ada pelajaran gitu, jadi kayak mikir aku salah apa ya sama teman, kayak jadi kepikiran gitu loh Bu. Oh, masalah teman mengganggu belajar. Bagaimana pendapat yang lain untuk mengatasi ini permasalahannya dari Rahma? Satu-satunya cara ya harus diselesaikan masalahnya. Ya, satu-satunya cara harus diselesaikan. Bagaimana cara menyelesaikannya? Mungkin diajak ngobrol sama yang Nah, bersangkutan. bagus, berkomunikasi, jangan hanya dipikirkan. Kalau dipikirkan tidak ada yang tahu, hanya kamu yang tahu. Gimana Rahma? Kadang tuh kayak nggak mau dibicarakan gitu, kadang tuh yang temen satunya gitu kayak nggak mau diajak mau bicara gitu, kayak malah menyendiri, kayak dideketin gitu, kadang malah menjauh gitu loh. Jadi sama-sama merasakan, tapi yang satunya enggak seperti itu. Jadi masalah tidak selesai-selesai lah. Padahal pelajaran terus berlanjut. Bagaimana ini? Bagaimana yang lain? Ya, kalau untuk masalah itu bisa coba mungkin minta tolong ke pihak ketiga atau orang ketiga, yaitu teman lain, buat minta tolong lah. Coba dong tanyain ke si itu, Mbak kenapa sama aku kok kayaknya kayak gimana. Jadi kita minta tolong orang ketiga untuk bantu nyelesain itu. Kalau misalnya emang kedua belah pihak sama-sama masih agak, yang satu mungkin agak menghindar, yang satunya mungkin masih malu, jadi ya tanya, nanti kan kalau udah dapat waktu yang pas bisa ngobrol. Nah itu berarti butuh perantara, butuh teman yang lain seperti itu. Nanti dicoba dulu ya Rahma ya. Ada lagi yang mau menceritakan masalahnya dalam belajar? Ketidakpercayaan diri sama hasil yang sudah dikerjakan sih. Tidak percaya sama hasilnya karena dapat nilai yang kurang memuaskan atau Ya, seperti apa? misalkan kita lagi ngerjain soal matematika. Ya. Nah kita udah ngerjain tuh panjang lebar pakai rumus, udah ketemu hasilnya, tapi kayak ya, ini bener gak sih? Kayak gitu. Jadi kayak ragu, harus nyontek, wajib nyontek. Terus akhirnya jawabannya disamakan dengan temannya dulu. Iya, itu Kalau baru jawabannya ya. berbeda, Diganti. mengikuti teman. Enggak sih Bu, Biasanya nanti dibagi nyari dulu. teman lagi yang Iya, yang lain. nanti Nanti kita baru 3 atau 4 itu. jawaban yang paling banyak ya itu. Nah, itu berarti ya ini apa sesuai dengan bimbingan kelompok kita, belum memiliki keyakinan diri dalam belajar. Ketika kalian sudah mengerjakan kan sebenarnya sudah yakin. Tapi Ketika melihat nah, jawaban temannya, tapi ada godaan setan, berarti gue pengen belajar jawaban yang kantornya pengen. Enggak, soalnya tuh belajar dari masa lalu. Kayak dulu misalkan pernah ngerjain sendiri, terus kita tuh udah yakin banget sama jawaban. Nah, ini bener rumusnya bener. Tapi waktu dikumpulkan, terus dapat hasil nilainya tuh enggak sesuai sama apa yang dipikirkan. Jadi Gimana solusinya teman-teman? Mungkin kalian juga merasakan ada di sini yang bisa mengerjakan tugas sendiri, percaya diri dengan hasil kalian. Bisa mapel selain matematika. bisa Bu.
bisa yakin hanya itu satu mata pelajaran Penting kan berarti. tuh bisa, tapi kadang itu kayak ada yang tekan gitu. Ya, Macam-macam macam-macam kamu itu. gimana gitu. Tapi nanti jawabnya kok gini kayak bisa samain sama sahabat dia gitu. Jadi kayak membuat kita nggak yakin gitu. Jadi muncul keraguan, muncul ketidakpercayaan diri, muncul nah itu bagaimana caranya? Ayo, mari kita diskusikan bersama. Ya benar tadi sudah yakin sebenarnya tapi ada godaan-godaan. Kalau matematika itu kayaknya itu Salah kok aja salah kok. dan kalau di ABC pun juga jawabannya kayak dihitung itu bisa ada jawabannya semua ya. Tapi ternyata salah juga. Iya, itu juga. Untuk PR untuk kita bersama berarti mungkin yang dipastikan itu sebenarnya adalah rumusnya dulu yang digunakan yang mana dari rumusnya itu ya. Setelah rumusnya kalau caranya sudah betul insya Allah juga jawabannya sesuai. Ini yang nanggur rumus-rumus liya ditambah berusudo di jawaban juga ada tapi kok ternyata kok tidak sesuai seperti itu. Sebenarnya sekarang itu kalau tidak ulangan, kalau tidak tugas, kalau misalnya itu kita bisa berdiskusi dengan teman. Sekarang saatnya untuk berkolaborasi, bekerja sama. Kalau matematika itu biasanya debat dulu Bu di kelas. Saling memberikan informasi gitu kan. Iya. Nanti baru Pasti mendebatkan. Iya Bu, debat Bu. Jawaban satu dan yang lain itu debat. Terus nanti kita pasrahkan kepada Bapak Ibu guru. Iya. Nyambang sih. Ya, seperti itu. Terus apa lagi? Jawabannya benar. Nah itu karena kurang yakin, berarti besok harus lebih yakin. Apa yang kalian hasilkan, apa yang sudah dikerjakan, yaitu yang kalian bawa waktu pelajaran. Iya Nggak usah Bu. Pas terlalu ulangan banyak. dulu, ulangan kemarin itu kan yakin jawabannya itu, yakin aja nilainya 100 juga Bu. Wih, bagus loh. Rumah dapat nilai 100 juga. Ya. Ada lagi yang lain tentang apa? Masalah dulu. Ada lagi? Oke, kalau saya sendiri tuh lebih ke kayak saya tuh gampang stres gitu. Saya udah kayak dapet banyak masalah tuh. Ya, kalau udah stres tuh kayak udah males lah, males kayak gitu. Jadi kayak gitu ya. Jadi tuh kayak kalau udah dilanda stres dan dapet banyak masalah tuh langsung nanti ya itu ibasnya apa ke tugas. Jadi Ya, tugasnya ketemu. ya betul sekali yang tadi loh. Kondisi fisik dan emosi. Emosi bisa membuat tugas jadi berantakan, pelajaran jadi berantakan. Bagaimana caranya? Mungkin kalian juga baru penyesuaian. Ada kemudian bagaimana caranya? Biasanya laki-laki itu kan katanya berpikirnya menggunakan logika. Bagaimana caranya memberikan saran pada Unggul? Soalnya kadang laki-laki juga butuh support system, Bu. Laki-laki juga. Gimana Muklis? Kurang tahu. Taunya apa? Saknya itu ya? Mendengar cerita dari teman kita mungkin kita juga iba, tapi untuk memberikan solusi, nah masih bingung. Mari kita untuk bersama-sama kita mencari solusinya. Kan tadi seperti itu. Nah itu ketika itu berarti benar tadi skala prioritasnya yang mana? Atau kalau emosi masih seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Biasanya apa yang kamu lakukan ketika sedang seperti itu? Memberikan motivasi ke diri sendiri. Tidur, Enggak, memberikan motivasi, ke diri sendiri. menyemangati diri sendiri. Kamu bisa, ada ya. Masalah Enggak, lebih ke kalau kiki menang PR apa kan? yang benar apa rampung. Nah seperti itu. Terus kalau dulu, Kalau aku sendiri tuh kalau lagi kayak gitu pasti cari tempat bercerita karena aku orang nggak bisa kalau nggak cerita gitu. Apa yang pernah itu harus aku ceritain. Overselling. Ya tapi ya kadang juga jadi kayak aku tuh ada satu temen yang emang bisa dengerin dan kasih saran. Makanya kalau lagi ada masalah sama temen kayak gitu tuh kadang ya Allah aku lagi stres banget harus gimana kan masih kayak gitu. Jadi kayak ya tidak berketergantungan juga sama dia juga harus cerita harus apa ya, memiliki tempat untuk bercerita, mencurahkan cerita. Sebenarnya boleh nggak sih seperti itu? Boleh. Tapi tidak boleh sampai ketergantungan karena kita tidak tahu apa ya, yang benar-benar care sama kita itu siapa? Orang tua, saudara kandung.
Tapi ketika ada orang lain seperti itu, ya jangan semua kamu ceritakan Iya, sama. Bu. Soalnya temenku kadang rusuk dari belakang. Enggak koncokan ya. Nah, berhusnudon. Lakuin lho. Berhati-hati. Terus gimana kesimpulannya dari kegiatan hari ini? Kesimpulannya ya, kita bisa saling belajar dari pengalaman orang lain, belajar pengalaman dari teman-teman di sini. Kita bisa ambil sisi baiknya, kita juga bisa lebih untuk care sama orang lain, memberikan saran, memberikan motivasi ke orang lain. Sangat menyenangkan. Ya ternyata kegiatan ini ya dengan apa ya memberikan keyakinan diri kita untuk bisa belajar bersama-sama seperti ini. Ternyata juga ada masalah-masalah yang mungkin sama-sama dihadapi. Nah ternyata kita ada solusinya yang bisa kita coba lakukan. Kesimpulan apa lagi kalau tentang materinya? Coba, siapa yang mau menjelaskan? Coba tanya Tentang apa? materinya. Materinya MPS itu. Ya. MPS itu apa? Ya. MPS itu kan merupakan keyakinan akan kemampuan dirinya untuk melakukan suatu tugas, mencapai tujuan, menghasilkan sesuatu dengan tinggi prestasi untuk meningkatkan kecakapan tertentu. Efikasi diri bukan merupakan ekspektasi. Nah, jadi perlunya untuk keyakinan diri akan kemampuan buat belajar. Ya, perlu keyakinan diri untuk belajar agar hasil yang diperoleh Lebih baik. lebih baik sesuai dengan yang kita inginkan seperti itu. Kemudian ya betul sekali anak-anak, terima kasih kalian sudah datang bersama untuk memberi kelompok hari ini. Kita berdiskusi bersama, ternyata ada solusi, ada yang apa ya, ada materi baru. Mungkin kalian yang dulu mungkin aku sudah belajar itu, sekarang kalian jadi tahu oh seharusnya seperti ini ketika belajar. Oh ternyata kalau kita punya masalah belajar seperti ini harus kita selesaikan agar hasilnya nanti bagus seperti itu ya. Terus kemudian kesan-kesan yang kalian dapat selama kegiatan bimbingan kelompok ini, kita bersama-sama seperti ini, apa kesan yang kalian dapat? Silakan dari Muflis dulu, kesannya apa? Menyenangkan. Terus apa lagi? Manfaatnya apa? Bisa berbagi. Wow. Menyenangkan dan bisa berbagi pengalaman dengan teman-teman. Yuk silakan, sudah. Kalau dari saya sih mungkin bisa lebih terbuka aja bersama, bisa dapat solusi dari apa yang saya punya. Nah, bisa lebih terbuka seperti tujuannya tadi kan untuk apa? Berkomunikasi dengan orang lain, bisa saling berpendapat, saling bertanya seperti itu. Kemudian unggul. Happy sih Bu, bahagia ya. Dan kita juga bisa dapat motivasi lagi untuk lebih bisa meningkatkan efikasi. Ya, lebih senang, lebih bahagia. Nah, apalagi Nadia? Senang sih Bu, bisa dapat motivasi biar bisa makin semangat belajar gitu. Ya ternyata kita punya teman-teman yang hebat, berarti nanti kita juga harus hebat seperti itu ya Uma. Ya, senang aja Bu bisa ketemu dengan teman dari kelas lain, terus bisa nambah teman, terus juga kita bisa menemukan solusi apa yang masalah kita hadapi saat ini. Oh ya, bisa mendapatkan solusi, bisa berkomunikasi, berusaha dengan teman-teman baru seperti ini ya, menyenangkan ya. Kemudian Siti, Kan masih itu belum menyenangkan gitu, kayak gimana ya Bu, kita bisa kayak misalkan kayak masalah-masalah yang kita ada di sekolah ini kayak sama teman-teman yang baru, bukan yang biasanya di kelas dari ya. kayak jadi mendapatkan solusi yang berbeda gitu. Kalau sama teman yang biasanya itu kan kayak cuma ya itu aja gitu misalnya. Karena kalau teman sendiri mungkin bercanda ya. Iya, Sama teman yang berbeda seperti ini kan jadi serius, maksudnya oh bener-bener, oh ternyata itu bisa berbagi, ternyata solusi yang biasanya saya lakukan itu ternyata bisa juga digunakan oleh orang lain dan tidak dijadikan bahan untuk bercanda. Ya.
Dan selanjutnya, Tania. Menyenangkan karena bisa ketemu sama teman-teman beda kelas, terus bisa kayak lebih akrab aja karena kan biasanya nggak pernah ngobrol sama kelas-kelas lain, kan kita juga tahu kalau masalah dalam diri kita tuh nggak cuma aku doang yang ngerasain, terus banyak juga dari mereka yang ngasih solusi sama motivasi. Nah ini berarti manfaatnya adalah bertambah teman yang care sama kita. Ya, terima kasih kalian sudah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini dan sudah memberikan pesan-pesan ya selama mengikuti kegiatan. Ternyata alhamdulillah mendapatkan banyak teman baru yang berbeda kelas, kemudian menjadi senang, menjadi bisa lebih berkomunikasi bersama-sama dengan teman-teman dan juga dapat solusi dari masalah yang kalian hadapi tentang efikasi diri dalam belajar seperti itu ya. Ya, untuk kegiatan selanjutnya itu apa itu namanya? Kalian mengisi untuk ini, mengisi lembar evaluasi hasil. Ini nanti kalian bisa share di grup WA, kemudian nanti kalian klik, kemudian diisi ya. Nah, untuk minggu depan Bu bisa lihat hasil dari pengisiannya seperti apa, apakah perlu ada tindak lanjut atau tidak. Nah, nanti kita lihat untuk minggu depan seperti itu. Ya, untuk mengakhiri kegiatan, silakan duduk dulu ya. Sudah dibimbing temannya untuk dulu. Untuk mengakhiri bimbingan kelompok belajar hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Ya, selamat siang. Siang, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.